Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa ya, saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Dan buat kalian yang baru bergabung, seandainya mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, alangkah lebih baik kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu. Karena saya itu sudah banyak sekali teman-temannya upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik dari berbagai macam sensasi dan gimana caranya menangani setiap sensasi yang hadir. Video-videonya sudah ada, silakan kalian masuk aja ke profil saya teman-temannya, klik bagian reels ataupun bagian video, kalian scroll saja sampai ke bawah ya teman-temannya, sesuaikan saja videonya dengan sensasi yang sedang kalian rasakan, dipahami teman-temannya, karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety ini sensasinya banyak sekali ya, dari ujung kaki hingga ujung rambut sensasinya ada aja. Kalau misalkan kaliannya belum mengerti, belum paham, itu bisa menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan bagi kalian gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan, insya Allah teman-temannya bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian dari sensasi yang sedang kalian rasakan gitu ya. Oke, ini udah saya udah lama banget teman-temannya nggak bikin video ya, nggak upload video karena ya kesibukan saya sebagai buruh pabrik. Teman-temannya tahu sendiri ya, buruh pabrik itu kerjanya 8 jam ya. Belum lagi ada lemburannya gitu teman-temannya. Kalau misalkan ada lemburan ya pasti saya pulangnya itu sekitar jam 9 malam gitu teman-temannya. Kerja dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah, itu nggak kerja rodi nggak tuh. Ya, tapi dinikmati aja teman-teman, yang penting sehat gitu ya. Kalau udah sehat ya kayak gitu teman-temannya. Jadi ya kalau misalkan ada lemburan ya diambil aja gitu teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke pembahasannya ya. Di sini sebenarnya banyak banget teman-teman yang bertanya di kolom komentar, terus yang DM ya. Untungnya ya teman-temannya, untuk DM itu saya udah nyematin yang namanya bot ya. Jadi bisa membantulah pertanyaan-pertanyaan kalian teman-temannya. Dan di situ juga yang sudah yang disampaikan bot itu adalah yang saya yang saya rasakan, yang saya sharing gitu teman-teman. Di situ sudah jelaskan ke botnya, nanti bot yang menyampaikan ke kalian gitu teman-teman ya. Jadi ikuti aja arahan dari sana teman-temannya, insya Allah kalian akan cepat sembuh gitu ya. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Bang, saya udah 8 bulan kena asam, GERD, dan anxiety, sampai sekarang masih pantang makanan karena masih ada sensasi-sensasinya bang. Dan perasaan saya kalau mau coba makanan ini itu selalu kebawaan takut, jadi gak berani makannya bang. Tolong bang solusinya. Nah itu ya teman-temannya, kalau misalkan kalian kalau menurut saya teman-temannya 8 bulan itu ya sudah mulai lumayan teman-temannya, lumayan lama gitu ya. Dan untuk masalah mau coba makanan pantangan, itu sebenarnya yang harus diperhatikan itu dari sensasi medisnya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian medisnya sudah jarang dirasakan ya, terus juga kapasitas sensasinya juga sudah tidak besar seperti dulu, terus juga durasinya juga sudah tidak seperti dulu gitu teman-teman. Kalau dulu kan sensasinya tiap hari ya kita rasakan, terus juga durasinya lama, terus juga kapasitasnya besar gitu teman-teman, kita ngerasanya itu luar biasa gitu ya. Nah kalau misalkan sudah ada perubahan ya, mungkin kalian sensasinya 1 minggu cuma 2-3 kali gitu teman-teman, ataupun dalam 1 minggu kalian membaik terus 2-3 hari membaik gitu teman-teman. Dalam 1 minggu membaik terus 2-3 hari kalian ada sensasi. Nah kalian harus belajar latihan mencoba makanan-makanan gitu teman-teman ya, terutama makanan-makanan yang penuh gizi ya, yang banyak gizinya, yang banyak nutrisinya, banyak vitaminnya, kayak seperti ikan-ikan ya, daging ayam, terus juga kayak ati ayam gitu teman-teman, terus juga kayak buah-buahan, sayur-sayuran. Nah kalian harus mencoba mengkonsumsinya ya teman-temannya, jangan takut
itu makanan teman-temannya, dan makanan seperti itu makanan sehat gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan itu adalah makanan, jangan pernah takut untuk mencobanya kecuali itu racun gitu teman-teman. Ya kalau makanan itu basi ataupun ada racunnya ya jangan kalian coba gitu teman-temannya. Jadi logikanya aja ke sana. Kalau misalkan nih pengalaman saya teman-temannya, kalau misalkan mau mencoba makanan sesuatu makanan gitu, makanan baru gitu teman-temannya, yang baru kita mau konsumsi ya, kan yang dulunya kita hindari ya, meskipun itu makanan-makanan instan ya teman-temannya. Sebenarnya saya kalau misalkan kondisinya masih di bawah 75%, saya nggak pernah rekomendasikan untuk makanan-makanan instan gitu teman-temannya. Kalian ya makanan-makanan yang bikinan sendiri ataupun makanan-makanannya yang sehat lah gitu teman-teman. Nah kalau misalkan kalian mau mencoba makanan pantangan, kalau saya pribadi waktu itu latihannya dengan porsi icip-icip teman-temannya. Saya dulu itu paling ya kayak misalkan bakso nih teman-temannya. Bakso sebenarnya nggak terlalu sehat teman-temannya, cuman itu kan makanan-makanan favorit gitu teman-temannya. Nah itu saya cobanya itu ketika anak istri saya beli ya teman-teman. Nah di situ saya nyoba-nyoba, ataupun ketika masak apa gitu, nah saya coba-coba paling ya 1 suap 2 suap. Pertama-tama latihan saya seperti itu teman-teman ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan pernah banyak mikir teman-teman ya. Kalian harus menanamkan dalam hati dan pikiran kalian, ini makanan bukan racun gitu teman-teman ya. Makanan ini sehat, makanan ini, dan saya nggak akan terjadi apa-apa. Dan ya kalian enjoy aja, jangan banyak mikir teman-teman ya. Kalau misalkan mau makan ya makan aja, jangan banyak mikir intinya. Dan untuk pembiasaan ya, kalian makannya jangan langsung banyak gitu teman-teman ya, karena takutnya lambung kalian itu belum terbiasa gitu teman-teman ya, nanti bisa shock. Dan kalau misalkan lambungnya shock ya pasti sensasinya akan lebih banyak lagi gitu teman-teman ya. Terus apakah kalau misalkan kita makan pantrangan di awal-awal apakah akan ada sensasi? Jujur teman-teman ya, ketika saya dulu juga awal-awal makan pantrangan itu ada sensasi, tetapi itu hal yang biasa teman-teman ya. Yang pertama mungkin karena pencernaan kita belum terbiasa, terus yang keduanya efek dari anxiety disorder teman-teman ya. Anxiety disorder itu ketika kita mau makan sesuatu ataupun mau melakukan sesuatu, ketika kita sebelum melakukannya ataupun belum memakan sesuatu itu banyak mikir. Nah itu dipikirkan berlebihan. Contoh kalau misalkan mau makan pantrangan, makanan-makanan yang baru kita konsumsi, nah kita itu mikirnya wah ini makanan yang saya hindari dulu. Ini makanan misalkan nih pedas ya teman-teman ya. Nah ini makanan pedas, dan pedas ini bisa mengganggu kepencernaan. Nah kalau misalkan kalian pikirkan terus berlebihan, itu tanpa kalian sadari nanti sensasinya ada teman-teman ya. Tanpa kalian sadari, walaupun kalian makannya sedikit, walaupun makanannya baru nyampe mulut ya teman-teman ya, misalkan makanannya baru nyampe mulut ataupun makanannya baru ditelan gitu teman-teman, dan kalian sudah merasakan sensasi misalkan kelayangan ataupun apa gitu, ataupun panik gitu teman-teman ya. Nah itu adalah sensasi dari efek kalian terlalu banyak mikir gitu teman-teman ya. Ketika kalian mengkonsumsi makanannya baru ditelan ya, ataupun baru di mulut, kalian sudah merasakan berbagai macam sensasi. Nah itu adalah sensasi dari efek pikiran ataupun dari sensasi anxiety psychosomatic disorder gitu teman-teman. Itu sensasinya, itu bukan sensasi yang berbahaya, itu karena kaliannya terlalu banyak mikir aja gitu teman-teman. Nah jadi yang pertama itu mungkin pembiasaan. Kalau misalkan kalian makannya cuma sedikit ataupun cuma icip-icip, nggak akan terjadi apa-apa teman-teman ya. Kalian terima aja, relax gitu teman-teman. Oh nggak apa-apa, ini belum terbiasa gitu teman-teman. Terus kalau misalkan kalian sensasi dari banyak mikirnya, nanti kalau misalkan kalian mau konsumsi apapun ya, jangan banyak mikir, jangan mikir kemana-mana lagi. Kalau misalkan contohnya kalian mau konsumsi makanan pedas ataupun apa ya, kalian ya usahakan yang pertama jangan terlalu pedas, terus yang kedua jangan terlalu banyak, yang ketiga ya jangan terlalu banyak mikir gitu teman-teman ya. Itu aja sih saran dari saya teman-teman, dan saya juga awal-awal latihan makan makanan pantrangan ya seperti itu teman-teman ya. Kalau yang harus diperhatikan yang pertama dari sensasi medisnya dulu. Kalau misalkan medis kalian sudah mulai membaik ya jangan banyak mikir ya gitu teman-teman ya. Saya sudah sembuh, saya sudah sehat gitu teman-teman. Selalu afirmasi diri kalian sendiri, saya itu sehat, saya itu kuat gitu teman-teman. Oke ya, ini pertanyaan masih banyak ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan sudah 8 bulan untuk masalah pantang, sebenarnya udah lama, dan sebenarnya saya itu lebih lama dari 8 bulan teman-teman. Cuman
8 bulan itu saya sudah mulai mencoba makanan, misalkan dari lauk-lauk gitu ya teman-teman ya, misalkan sama nasi lah gitu ya. Nah itu sudah ada peningkatan kayak di bumbu ya, sudah mulai ditingkatkan lagi. Kayak dulu kan nggak pernah makan bumbu itu, nggak pernah ada yang pedas gitu, nggak ada yang lada-lada, nggak ada yang cabe-cabenya teman-teman ya. Jadi dulu itu bumbu makanan saya, menu makan saya bumbunya itu paling cuma garam, udah itu aja teman-teman, garam, bawang ya, terus penyedap rasa sedikit gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan sudah mulai 8 bulan ya udah mulai latihan teman-temannya, kayak bumbu-bumbu sudah mulai ditambah gitu, terus juga ya cabenya ya sudah mulai sedikit-sedikit gitu teman-teman. Nah jadi menurut saya ya kalian latihan aja ya, intinya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sering dulu. Nah, takutnya nanti pencernaan kaliannya shock, dan kalau misalkan shock ya pasti banyak lagi sensasinya. Dan jujur awal-awal pasti ada sensasinya ya teman-teman ya. Kalau misalkan keseringan, nah kita merasa enak nih ya, merasa enak makan makanan yang dulu kita hindari, kita makan terus berlebihan ataupun setiap hari, nanti pasti ada aja sensasinya teman-teman. Dan kalian kalau misalkan merasakan seperti itu ya jangan panik teman-teman ya, kalian anggap aja ini pelatihan, anggap aja ini pembiasaan gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah terbiasa, pasti sensasinya hilang sedikit demi sedikit gitu. Dan ya, kalian alihkan saja ya teman-teman. Biasanya kalau misalkan orang yang terkena gangguan asam anxiety itu ketika ada sensasi mikirnya, wah jangan-jangan ini kambuh nih, kalau misalkan saya kambuh jangan-jangan bisa membuat saya mati gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kalian mikir terus seperti itu, nanti malah makin tambah banyak sensasinya, malah makin tambah lama gitu ya. Nah makanya kalian itu dialihkan ya pemikiran negatifnya dengan cara apa? Dengan melakukan aktivitas apapun ya. Intinya yang harusnya gitu teman-teman, harusnya yang membuat kalian senang. Tapi kalau misalkan aktivitas yang kalian lakukan itu tidak membuat kalian senang, tidak membuat kalian bahagia, tetapi kalian harus mencoba lakukan aktivitas. Pokoknya intinya aktivitas apapun, kegiatan apapun kalian lakukan aja supaya kaliannya tidak terlalu rasakan sensasi, tidak terlalu larut dalam pikiran-pikiran negatifnya gitu teman-teman ya, gitu ya. Saran saya sih seperti itu, dan saya juga selalu melakukan seperti itu gitu teman-teman ya. Oke, enggak nih ya teman-teman ya. Kalau badan rasa panas kayak pakai Preskare tapi pindah-pindah dan kadang hilang sendiri, apa itu efek dari GERD? Kalau pengalaman saya itu bukan efek dari GERD teman-temannya, mungkin efek dari kaliannya kurang gerak ya. Yang pertama mungkin kalian kurang gerak, terus juga kurang berjemur ya. Saya juga dulu mengalami hal yang serupa kayak itu teman-temannya. Jadi badan itu pokoknya di kulit ya intinya teman-temannya, di seluruh anggota tubuh kita itu selalu ada yang namanya sensasi hangat gitu ya teman-teman, seperti pakai balsam gitu ya. Dan itu pindah-pindah kayaknya menurut pengalaman saya itu sebenarnya dari aliran darah ya, aliran oksigen di tubuh kita itu kurang lancar teman-teman ya. Itu bisa jadi efek dari yang pertama kita kurang gerak, yang kedua efek dari stres teman-teman, karena kalau misalkan kita stres itu tubuh kita, otot-otot kita ya teman-teman itu semuanya menegang, dan kalau misalkan semuanya menegang itu bisa menghimpit aliran darah ya teman-teman ya, aliran oksigen jadi kurang lancar. Dan menurut pengalaman saya, kalian lakukan sering berjemur, sering jalan kaki, terus juga ya jangan terlalu stres teman-teman ya, jangan terlalu memikirkan hal-hal negatif ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian selalu berpikiran hal-hal yang negatif tentang penyakit, sensasi ya, menakutkan sensasi, menakutkan penyakit yang berbahaya, selalu mencari-cari informasi tentang sensasi yang kalian rasakan, itu tanpa kalian sadari menjadi stres. Dan ketika stres ya itulah sensasi-sensasinya teman-teman ya. Oke ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini udah sore teman-teman ya, saya pulang kerja belum mandi ya, bentar lagi maghrib. Oke, saya akhiri teman-teman ya videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, semoga kalian cepat membaik, semoga kalian cepat sembuh ya teman-teman ya. Semoga keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, entah itu dari emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa juga doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.